Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan talibat rahimani wa rahimakunallah. Semoga Allah merahmati kita semua dan kita senantiasa memohon kepada Rabbul Alamin agar senantiasa diberikan hidayah, taufik, kesabaran dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang dipelajari. Kita sampai kepada at-tashih, di mana akhir bulan ini pada tanggal 11 sekarang, pada tanggal 12 akhir bulan ini biiznillah kita sudah ulangan mungkin awal bulan Desember ulangan semester. Akhir bulan ini ulangan praktek. Ulangan praktek kita, ya namanya praktek, salah satunya adalah dengan praktek, ya, meskipun ada portofolio, ya, ada sisi penilaian yang lain, ya. Namun yang jelas untuk faraid ini, ya talibat, kuat dugaan ustadz dan bukan dugaan saja dan sebuah kepastian, maka kita tidak bisa menyelesaikan seluruh buku ini, ya. Insyaallah jika di kemudian hari ada waktu tambahan, kita akan pelajari, kita selesaikan, ya. Nah, untuk ulangan praktek, ya talibat, itu semuanya menghitung, ya, semuanya menghitung. Soalnya nanti ustadz buat tiga, ya. Dia menghitung, ya, kita buat kasus si fulan atau fulanah wafat, dia meninggalkan ini dan lain sebagainya, ya. Dan batasannya sampai tashih ini, sampai batasan tashih. Jadi ya latihan yang terpenting itu sebetulnya dalam ilmu faraid ini diantaranya adalah kemampuan kita menentukan ashabul furud dan at-ta'sib, mu'assib. Kemudian tatkala kita mengetahui ashabul furud itu siapa saja, berikutnya adalah berapa bagiannya. Itu enggak kalah pentingnya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya, ya. Kalau menghafal, walhamdulillah, bagus nakku kalau memang bisa dihafal. Kalau tidak, sering dibaca sajalah, diulang-ulang, ya. Lama-lama kita akan kita akan mengetahui bagian si fulanah atau fulan kalau dia jadi, apabila dia jadi ahli waris, ya. Sering dibaca, maka itu adalah nasihat seringnya dibaca. Lagian sebagai masa menuntut ilmu ini, kerjaan kita ini kayaknya enggak layak lah menghabiskan waktu kita ini Facebookan misalnya, atau WA, atau membaca ini, atau baca cerpen, membaca apa lagi, banyak sekali yang barangkali orang lebih senang novel, ya, padahal itu enggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Ini yang bermanfaat, atau ilmu-ilmu yang lain. Oke. At-tashih. Tashih itu diperlukan, ya, apabila sahamnya, ya, antara saham dengan pemilik saham, ya, yakni antara sahamnya, antara yang ini namanya saham, ya, dengan fariq ini,
ya, terjadi pecahan. Sahamnya ini tatkala mau dibagikan kepada si pemilik terjadi pecahan. Ini yang perlu diperbaiki. Ya. Ini yang perlu diperbaiki. Dalam gambar yang di samping ini namanya aslul masalah. Ini namanya siham ya, siham. Ini namanya fariqun. Di sini ada berapa fariq? Ini 2. 1 2. Fariq itu adalah ashabul ahli waris yang lebih dari 1 orang, tetapi bagiannya dia bersekutu di situ. Seperti ini. Mereka bersekutu di sini. Kalau ini bukan fariq namanya. Kenapa? Dia sendirian. Ya. Fariq itu apabila ahli waris itu bersekutu di dalam mengambil saham. Itu namanya fariq. Nah, di sini ada berapa fariq? Ada 2. Dan kita telah mempelajari bahwasanya fariqun di dalam masalah tashih ini enggak akan inkisar itu tidak akan melewati 4 ya. 4 ini sudah 2. Seandainya masih ada lagi, itu paling besar 4, enggak ada lebih dari itu. Nah, itu maksudnya ini, ya. Nah, kita sudah mempelajari apa itu tashih. Tadi kali dikatakan tahsilu aqallu adadin yanqasimu ala ru'usir ru'asa. Ini namanya ru'us. Fariq itu juga namanya ru'usul warasah. Ini nama ru'us, fariqun, ru'us samar. Artinya ru'usul warasah istilah lainnya itu fariq. Catat nanti lupa. Ru'usul warasah istilah lainnya adalah fariqun. Jadi di sini ru'usul warasah ada berapa? Ini 2, ini pun 2. Ya, atau fariq sini berapa jumlahnya? Berapa di dalamnya? Ada 2. Tapi jumlah fariqnya ada 2 juga. 1 2. Ya, dalam satu fariq berapa di dalam? Di sini kebetulan ada 2. Kalau enggak bisa saja nanti 3 dia di dalam, ya kan? Kan ada juga ukhtul ab udah 3 orang. Ya, atau dia muasib, akh syakik misalnya ukhtus syakika udah 3, kan muasib mereka itu. Ya, ini ukhtus syakika lil ghair ya. Lil ghair, sedangkan ukh syakik binafsihi. Coba istilah-istilah jangan lupa ya. Harus akrabkan biar nyambung dia. Nah, dia mengatakan terwujudnya bilangan yang terkecil yang bisa membagi jumlah ahli waris tanpa pecahan. Bilangan terkecil maksudnya. Kalau seandainya ini kan nggak pecahan ya, ini udah selesai nih. Yang sebagaimana yang kita pelajari pada halatul ula nih. Ya, ini sebagai contoh saja buat Ustaz ya. Kalau enggak bukan ini pembahasan kita, karena setelah ini kan kemari. Untuk ada contoh saja. Ini kan enggak terjadi pecahan kan gitu. Dia dapat 8 misalnya. 8 jumlahnya 2. Ya sudah, masing-masing dapat 4. Enggak ada pecahan di situ. Coba bayangkan kalau sini 9. Sini 2. Pecahan kan? Nah, gitu. Ya. Artinya jangan ada pecahan. Taib. Seandainya di sini 9 sudah. Kemudian di sini 2, berarti pecahan. Ini yang perlu ditashih, dibetulkan supaya antara siham dengan ru'usul warasah fariq ini tadi bisa dibagikan tanpa pecahan. Maka dia mengatakan di sini, perhatikan ya, coba kalian perhatikan, pusatkan perhatian. Mewujudkan bilangan yang paling kecil ya, yang terbagi atas jumlah ahli waris dalam fariq tersebut, dalam kelompok tersebut. Yang terkecil dia, berarti kalau ini pecahan, misalnya tadi 9 di sini, 9 sudah, maka ini kan harus dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kalau dibenarkan berarti nanti naik angkanya, karena kan nanti dikalikan. Makanya kemudian dia katakan yang paling kecil. Berarti setelah 9 ini angka berapa kira-kira ya yang bisa membagi kepada ru'usul warasah ini dia enggak pecahan? 10 kah? Tapi itu nanti ada perhitungannya ya, enggak sembarangan enggak kita menentukan. Tetapi dari itu kita tentukan yang paling kecil. Kan bisa saja misalnya angka 10, angka 12, angka 14 kan begitu. Ini kan bisa dibagi semua ini 10, 12, 14. Nah, yang paling kecil berarti 10 lah.
Ya, 10. Ya. Baik, nanti kita lihat dalam dalam contoh, ya. Kemudian dia mengatakan sedikit murajah, ya. Inkisar itu adalah an yakuna fil mas'alah sahmun aw aktsar la yaqbal al qismah ala ashabi illa bikasrin. Ini udah kita bahas, ya. Ini namanya siham, ini namanya ru'us. Sudah? Apabila siham ini dibagikan kepada ru'us terjadi pecahan, ini namanya inkisar. Sudah? Baik. Kemudian dia mengatakan idza kanat as-siham, ini kan masalah tashih ini, ya, berarti pecahan, ya. Masalah ada farik. Apabila dalam siham apabila siham, ya, lebih dari satu. Ini udah dua kan? Dua kelompok, ya. Ini namanya nggak berkelompok karena dia sendirian. Ini pun nggak berkelompok, namanya sendirian. Kelompok itu atau farik itu apabila dia lebih dari satu mengambil saham yang sama. Ini kan seharusnya ini kalau nggak dibuat tanda ini asalnya kan 8 ini, 8 kan gitu. Ini pun gitu, kalau nggak dibuat dipesah ini jadi 4 sebetulnya, karena mereka ininya kotaknya, ini kotaknya beda dengan ini, udah ada kotaknya sendiri kecil nih. Ini kotak merekanya gabung, seharusnya sini 8 tanpa ada baris ini kan untuk mempermudah saja. Kenapa nggak pecahnya, udah masing-masing kasih 4, maka langsung dinilainya gitu, langsung dipecah di sini, ya. Kalau nggak asalnya dibuat saja dulu 8 dulu di sini, ya. Sudah, taib. Maka tidak lepas saham tersebut dari dua hal, ya, dua hal. Antan qasima siham alal warathah bila kasrin, saham terbagi atas ahli waris tanpa pecahan seperti ini. Ahli warisnya farik yang pertama, ahli warisnya 2, sahamnya 8 bagi 2, ya nggak pecahan, masing-masing dapat 4. Oke, beres. Ini juga 2 ahli waris, farik kedua 2 juga di dalam, 2 ruusnya, ya, 2 ahli warisnya dalam satu kelompok ini. Mereka mendapatkan 4 bagian, 4 bagi 2, ya masing-masing dapat 2 juga nggak pecahan, berarti selesai. Ini dia. Maka dikatakan wa fi hadhil halah, apabila dalam keadaan ini, artinya saham tersebut terbagi dengan ru'us atau ahli waris itu tanpa terjadi pecahan, maka tasihhul masalah, masalahnya masalahnya itu sudah benar, nggak perlu lagi kita betulkan. Ini tashih kan artinya membetulkan. Kalau dia nggak pecahan, ngapain dibetulkan? Berartinya karena tasihhul masalah, masalah sudah benar. Min asliha, dari asalnya. Berapa asalnya? Di sini kira asalnya 2, ya udah, berapa asalnya segitu dikasih, ya. Atau udah pada sebelumnya saya kasihkan contoh yang sangat jelas, 6, ya, 6. Ini asal masalah 6, ngapain lagi diperbaiki? Orang masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Ini juga nggak terjadi pecahan kan, 2 masing-masing dapat 1, ya, nggak terjadi pecahan. Ini 3, ini ganjil Ustaz. Oh, nggak apa-apa, sini 1 orang untuk dia sendiri. Lain kalau 2 di sini orang, ukhtus syakika, ukhtus misalnya, ya. Kalau udah 2 kan nggak segini bagiannya. Anggaplah seperti itu, ya. Ukhtus syakika, ukhtus syakika udah 2, 3 bagi 2 pecahan, nah, harus diperbaiki, ya. Kemudian udah asluha au mabla auluha in alat, atau batasan dia aul apabila terjadi aul. Aul itu adalah sahamnya aslul masalahnya jadi lebih naik, ya. Setelah dibagikan aslul masalah kepada masing-masing bagian dari ashabul ahli waris, ya, ternyata setelah dijumlahkan sahamnya lebih besar dari aslul masalah. Ini namanya aul, ya, aul itu namanya. Nah, apabila dalam perhitungan aul tersebut, ya, ini kan sudah aul, ini contoh aul ini 12. Setelah 12 ini dibagikan kepada 1/4, 1/6, 2/3, 1/3, hasilnya ini ternyata setelah kita hitung ulang sahamnya menjadi 17. Ini namanya aul. Tapi kita lihat, ya, apakah di dalam aul ini terjadi pecahan apa enggak? Ternyata enggak. Nah, ini maksudnya ini. Antasihha atasil masalah min ghairi asliha, ini tasil masalah min asliha au mablaq, batas aulnya apabila alat, apabila dia sampai pada aul. Oh, ini batas aulnya ini 17.
Terjadi pecahan enggak. Berarti asal masalahnya ini ya sampai 17, enggak usah kita perbaiki. Ya. Kenapa? Li'adami wujudil kasri fil a'dad. Alasannya ini karena tidak ada pecahan di dalam bilangan. Ini kan sudah jadi bilangan. Ini kan 1 2, ini 1, ini 1, ini udah 2, ini 2 orang kan gitu. Ya, 4 bagi 2, 8 bagi 2. Enggak terjadi pecahan. 2 bagi 1, dia ambil sendirian, 3 dia ambil sendiri. Enggak ada pecahan, selesai. Udah. Ini keadaan yang pertama, aman. Jadi dalam keadaan pertama ini enggak ada kerjaan kita yang lain, sudah selesai. Ya, dalam masalah tashih ini Mas Ustaz. Baik, yang keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang kedua. An la tanqasim siham 'alal warathah illa bil kasri. Saham-sahamnya tidak terbagi atas ahli waris kecuali dengan pecahan. Ya, seandainya pecahannya di sini ada enggak pecahan? Enggak ada pecahan ini. Tidak ada pecahan, ini masing-masing dapat bagian. Ini pun enggak ada pecahan. Tidak ada pecahan di sini. Ini berapa ini? 4 6. Ini pecahan. Ini dia contoh pecahan itu. Enggak juga ya, karena ini udah 2 kelompoknya nih, 2 kelompok bukan 1 kelompok, 2 kelompok, 1 2 ya. 4 enggak pecahan juga. Ini pun enggak ada pecahan. Kita ambil contoh yang pecahan. Belum ketemu. Kita lihat tak ada contoh di bawah. Saya ingin contoh di buku ini saja biar jangan repot-repot. Mau adanya, nanti ini ada ini. Type. Sudah? Apabila saham-sahamnya, ini namanya saham. Ini namanya saham ya, dari sini. Ini namanya aslul masalah. Ya. Ini namanya apa namanya ini? Al-warasah, ahli waris. Ya, baik. Apabila saham tersebut terbagi atas ahli waris tanpa pecahan, terbagi atas ahli waris, tidak terbagi atas ahli waris kecuali dengan pecahan, maka fi hadhil halah, dalam keadaan ini tasihhul mas'alah min ghairi asliha. Masalahnya itu ya dibenarkan selain dari asalnya. Artinya adalah asalnya, anggaplah misalnya ada di sini. Ada ya, misalnya ini 8. Ini asalnya ini. Ini asalnya. Sudah? Ternyata ada 7 di sini kan, angka 7 bagi berapa? Ibn dapat 2 lah kita anggap. Ya, jadi 3 ini, 2. 7 bagi 3 kan sudah pecahan. Enggak dapat, tabayun mereka ini. Ya. Nah, maka dibenarkanlah ini asal masalahnya itu tasihu min ghairi asliha, selain ini nanti yang dipakai. Ya, ini diperbaiki lagi. Hasil misalnya 24, inilah namanya musahih nanti. Ini namanya min ghairi asliha, selain tanpa asal masalah yang pertama. Ini namanya asal masalah pertama. Ini namanya musihhu, yang setelah yang memperbaiki ya. Ini dia angka yang ini. Karena labudda minal ityan bi'adadin. Alasannya kenapa? Karena harus mendatangkan bilangan yanqasim 'alal warasah, yang terbagi atas ahli waris biduni kasrin. Ini dia alasannya, tanpa terjadi pecahan. Kalau ini kan pecahan, 7 bagi 3 pecahan. Ini 7, ini 3. Ibn kan dapat 2, artinya 2 bagian dari perempuan, jadi 3 kan, 7 bagi 3 pecahan. Sedangkan dalam penghitungannya dia enggak boleh pecahan, ya. Wa hadza ma yu'raf bitashih. Inilah yang dikenal dengan masalah at-tashih. Jadi pokok pembahasan tashih ini apabila terjadi inkisar. Kalau tidak terjadi inkisar, enggak perlu tashih. Ya. Wa yusammal aslul al-jadid musihhul masalah. Dan asal masalah yang baru dinamakanlah dengan istilah musihhul masalah, yakni yang membenarkan masalah.
misalnya ini kan musihul jadi, ini namanya aslul masalah yang baru, ini yang lama, kan begitu. Ini ahli waris, oke, zaujah ibn bin, sudah berapa bagian? 1/8, ada anak, kan gitu ya. Mereka kenapa? Asabah bil ghair, ini perempuan, kalau ibn kan asabah bin nafsihi, sudah. Baik, berapa asal masalah? Kalau dia sendirian kaidah hari itu langsung saja naikkan 8, sudah. 8 bagi 1/8 1, sisanya kan 7. Taib, ini namanya asal masalah yang pertama. Kita bagikan. Berapa di sini terjadi farikun? Berapa farik? 1. Ini dia. Ini namanya farik, karena kumpulan ahli waris yang mengambil yang bersekutu dalam satu saham. Ternyata di sini ahli waris ada hitungannya menjadi 3 ya, karena laki-laki kan 2 bagian itu. Ada 3 bersekutu untuk mendapatkan 7. Ini namanya farikun. Ini namanya siham. Ini namanya siham. Nah, ini namanya aslul masalah yang pertama. Lalu ini nggak bisa ini, kan gitu. Pecahan. Oh, harus dibenarkan, ditashih. Setelah hitung-hitung hasilnya 24. Ini namanya musihul masalah. Ini namanya asal masalah yang baru. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya nanti? Sabar. Ya. Ya, jelas istilah-istilah ini dipaham, akrab dulu. Terus mana tadi? Ya. Wala takhlu al-mas'alah allati fiha siham. Masalah yang di dalamnya ada siham, la taqbal qismah ala ashabiha, ya, yang tidak menerima pembagian atas pemiliknya, tidak lepas dari an yakuna al-insar fiha, tidak lepas dari pecahan itu di dalamnya ada berapa? 4. Enggak mungkin sampai 5. 4 batasannya, ya. 4 batasannya. Kayak ini udah, ini 1, malah 1 cuma ya. Ya. Ini 2 kelompok ini. Maksudnya ini adalah kita harus, yang kita pahami adalah farikun, ya, farikun. Kalau dia sendirian, kalau 1 orang itu nggak akan pecahan. Kenapa? Mau berapapun angkanya untuk dia sendiri, bukan pecahan namanya. Yang bisa pecahan itu kalau sudah 2 orang. 2 orang dia bersekutu untuk mengambil saham itu, nah, bisa terjadi pecahan. Nah, ini ala farik, 1 kelompok, ya, ini namanya 1 kelompok ini. Au ala fariqaini, atau 2 kelompok. Ini dia kelompok pertama, kelompok kedua. Au salasatu firaq. Ada enggak? Seharusnya ada. Nah, ini udah 3 nih. 1 2 3. 1 2 3. Au arba. Mana 4? Au arba. Kelompok mana 4? Kita cari. Ada enggak 4? Tidak ada 4, ya. Di buku ini tidak ada 4. Ini 2 kelompok ini 1, ini 2. Ini 1 2 3, 4 belum ditatangkan. Baik. Maka dia mengatakan wala tazidul inkisaratu ala dzalik. Pecahan, ya, tidak akan lebih dari ini. Berarti batas terakhir hanya 4. Batas pecahan dalam perhitungan faraid ini hanya 4. Oke. Paham ya? Hadza ijmal wa ilaikum tafsil. Inilah secara global dan berikutnya rinciannya. Sampai di sinilah kita berhenti pekan lalu, hari Sabtu, ya. Sabtu tempo hari. Baik, kita mulai di sini. Saya hanya murojaah supaya yang belum paham semalam makin paham, udah paham. Yang sudah paham makin paham lagi. Yang nggak paham-paham, itu tuh Ustaz nggak tahu lagi lah itu. Hadza ijmalun wa ilaikum tafsil. Awalan, yang pertama, rincian yang pertama. Al-inkisaru ala fariqin, pecahan atas 1 kelompok. Huwa, ini ya, 1 kelompok dulu. Ini nggak 1 kelompok. Huwa an yakuna fil mas'alah sahmun wahid. Keadaan di satu masalah, ya, 1 saham la yaqbalu qisma ala fariqihi, yang tidak menerima pembagian atas kelompoknya. Ini dia. Ini contohnya.
Berapa fariknya di sini? 1. Di sini kita lihat. Jangan barisnya. Kalau barisnya udah dipecahnya nih. Di sini kita lihat. Ini kan bulatan Mas ini. 7. Nih. 7 bagi 3. Tadi saya katakan laki-laki dapat 2 bagian. Berarti 3 ini jadinya. Ya. Nggak bisa kita bagikan. Tapi 2 ini Ustaz. 7 bagi 2. Pecahan juga memang. Betul. Tapi telah kalian samakan antara hak laki-laki dan perempuan. Ini menyelisih kaidah. Laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Berarti dia dihitung 3 di sini. 7 jadikan 3 di sini. Berarti 7 bagi 3 pecah. Sudah? Nah, bagaimana cara membetulkannya kalau dia pecahan? Wa tariqatu tashihi hadzal inkisar. Metode membenarkan pecahan ini bi an nanzura bainal munkasir. Sahmun. Kita melihat ya hubungan antara munkasir yang memecahkan, itulah namanya sahmun. Inilah dia, ini namanya munkasir. Kalau perlu nak aku catat, buat tanda baris, ini munkasir gitu, biar paham. Kalau dengar-dengar seperti ini nanti lupa ya. Munkasir, saham itu namanya munkasir. Munkasir alaihi ada ru'us atau farik namanya. Ya, munkasir alaihi yang dipecahkan, yang memecahkannya kan munkasir ini. Dia kan bagikannya ke ini terjadi pecahan. Berarti ini yang dipecahkan ini. Yang itulah disebut dengan ada ru'us atau bahasa yang lain apa? Farikun. Ini. Lihat antara sahmun dan ada ru'us. Dengan 2 teori. 2 teori dari 4 yang pernah kita pelajari, yaitu tawafuk dan tabayun. Tawafuk dan tabayun. Berarti tamasul enggak. Apalagi yang enggak? Tamasul, tawafuk, tabayun. Satu lagi. Hanya kepada 2 ini. Kalau tabayun ya, maka ya tidak dia tawafuk, tidak ada bilangan yang bisa membaginya, ya kan? Kemudian atau tidak ada, mereka tidak saling membagi, ya, atau bilangan ketiga juga tidak bisa membaginya. Kalau tawafuk masih mungkin bilangan ketiga membagi mereka, ya. Ada durus binadzirataini huma tawafuq atau tabayun. Kemudian idza kana baina adadi ru'us, ini dia. Ini ada di ru'us ya, ini ru'us ini. Wasiham tabayun ya. Enggak mungkin dibagikan, beda. Tabayun itu beda memang, enggak bisa, enggak ada kesamaannya. Itu tabayun namanya. Bilangan yang lain pun nggak bisa bersekutu mereka di situ. Beda dengan 6 dan 4. 6 dan 4 masih mereka bisa bersekutu dengan angka 2. 6 bisa bagi 2, 4 bagi 2. Ini 7. Mau dibagi berapa dia? Kan gitu ya. Bagi 1 lah baru bisa. 1 kan nggak masuk hitungan dalam masalah ini. Kalau karena bilangan 1 masuk untuk seluruh bilangan. Dan hasilnya itu juga. Sudah? Apabila jumlah ya fariq ya dan saham tabayun ya, tabayun, maka metode pembetulannya sebagai berikut. Na'khud kamil ada di ru'us, kita ambil ya kamil ya, bilangan yang jumlah keseluruhan dari ru'us. Sudah? Lalu inilah dinamakan dengan juz'us sahmi. Sehingga disebutkan ya, enggak dijelaskan. Saya jelaskan di sini. Ada enggak penjelasannya dibuatnya? Di atas. Oh, nantilah kalau ada saya jelaskan. Tapi saya usah perjelas. Apabila ya di antara adat ru'us, ini di adat ru'us ini. Pertama harus kita petakan ini farik. Ini bukan farik. Kenapa? Dia nggak ada, dia sendirian. Farik itu kelompok. Ini baru udah kelompok 2 orang. Kenapa? Mereka sama-sama jadi 3 ya, laki-laki kan 2 sini. 3 orang.
bersekutu mengambil 7. Ini enggak bersekutu, dia sendirian, berarti bukan farikun namanya. Udah? Nah, apabila tabayun dia nanti, caranya adalah kita ambil jumlah ahli waris yang bersekutu secara sempurna. Lalu inilah dinamakan dengan juz'us sahmi, bagian dari saham. Di sini berapa? 3. Jangan dikurangi. Sempurna kata berarti 3. Buatlah 3, tulis di sampingnya 3. Sudah? Bulati 3. Angka 3 inilah yang disebut dengan juz'us sahmi. Paham? Paham? Kemudian ya, wa nadribuhu fi aslil mas'alah. Setelah itu juz'us sahmi itu kita kalikan dengan asal masalah. Asal masalah, jangan kesini dulu biar paham. Asal masalah, baik. Yang mana asal masalah yang pertama? 8. Berarti cara pertama nanti perhitungan seperti ini, buat dulu di sini, buat angka 3. Sudah? Kemudian naikkan dia ke atas. Tulis lagi 3 di sini. Ya. Kalikanlah dia dengan asal masalah. 3 kali 8 24. Paham? Ini dulu di sini. Auluha in alat, atau kepada bilangan aulnya apabila dia aul lebih dari asal masalah. Setelah dihitung sihamnya, jumlahnya lebih dari asal masalah, itu aul namanya. Kan gitu. Ada enggak di sini contoh? Belum ada kayaknya ya. Tapi anggaplah yang di atas itu, yang aul di atas. Mana aul di atas? Ini ya, atau yang terkecil lagi ada enggak? 17. Oke, ini sekedar contoh saja dulu ya. Kalau kita tetap muka bisa di papan tulis. Selain ini Ustaz buat ini. Ini ada yang satu saja. Ini ada udah 2. Karena 2 ada perhitungan yang lain dia. Kita cari yang 1. Ini. Seandainya ini pecahan, anggaplah ya, ini pecahan, kan gitu. Dan ini aul. Inilah aulnya 13. Sudah? Maka ini juz'us sahminya namanya berapa? 2. Ya kan? 2 orang ini, 1 2 2. Oke, ini enggak dihitung Ustaz. Mereka kan enggak bersekutu, ini sendirian dia, bukan kelompok namanya. Satu orang enggak kelompok. Ini udah kelompok 2 orang. Ya, di sini dilihat. Ini di sini dilihat. Jangan barisnya ini dilihat. Ya, kalau ini kan dari pecahnya. Ya, di sini dilihat. Sudah? 2. Naikkan ke atas, kalikan dengan aulnya. Apabila seandainya setelah aul ini kita bagikan terjadi pecahan. Ini kan enggak. Anggaplah pecahan dulu. Besar berapa buat? 9 sini. Anggaplah 9 ya. 9. Sudah? Oh, ini enggak bisa dibagi nih. Oh, naikkan. Berapa ini Ada durus 2 kali 13. Kenapa mesti 13 Ustaz? Karena di sini sudah aul. Kenapa tadi kita kalikan aslul masalah? Karena enggak aul dia. Ya udah itu sajalah seperti ini. Nih. Mana tadi? Nih. Yang 24 tadi ini. Ini kan enggak aul dia. Maka dikalikan dengan ini. Kalau aul, kalikan dengan aulnya. Sangat menarik pembahasan kita. Sudah 34 menit Tholibat, lewat 4 menit ya. Ternyata sudah habis waktunya. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Masih kita ulangi nanti insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.